Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang, ayo ada yang tahu? Kita akan belajar tentang rangkaian listrik, ya. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak ada aliran listriknya. Sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang sedang dialiri oleh listrik. Ya, jadi bisa untuk menghidupkan lampu, ya kan? Listrik, karena listrik itu mempunyai banyak sekali manfaat. Bisa untuk menghidupkan lampu, alat-alat elektronika lainnya, ya. Oke. Sekarang ini kita akan praktek anak-anak, yaitu membuat rangkaian listrik seri dan paralel yang nantinya anak-anak melanjutkan setelah merangkai, ya kan? Setelah merangkai kalian harus membuatnya masing-masing, ya. Membuat masing-masing biar kalian juga bisa mempraktekkan membuat rangkaian listrik seri dan paralel, ya. Oke, apa barang yang dibutuhkan? Bahan-bahan yang dibutuhkan kira-kira apa aja? Bahan yang dibutuhkan agar kita bisa lancar dalam membuat rangkaian listrik kali ini, yang pertama adalah gunting, yang kedua solasi, yang ketiga baterai. Untuk baterai ini bisa dibantu juga dengan tempat baterai, ya. Yang selanjutnya adalah kabel. Selanjutnya lagi saklar dan fitting. Yang dilanjutkan yang terakhir adalah lampu, ya. Lampu di sini kita bisa membutuhkan dua lampu agar kita bisa mengetahui nanti perbedaan antara seri dan paralel seperti apa. Seperti itu. Oke, sekarang kita mulai merangkainya. Yang pertama adalah kita menggunting kabel yang dibutuhkan. Sekalian kita mengelupas kabelnya agar tembaganya kelihatan. Ya, untuk langkah pertamanya seperti itu. Bisa dibantu dengan menggunakan gunting untuk mengelupas kabel ini. Selanjutnya kita memasang kabel tersebut dengan menghubungkan dengan fitting atau sebagai tempat lampunya seperti ini, ya. Bisa dimasukkan, terus setelah itu baru bisa kita solasi agar lebih kuat. Yang seperti ini, kita solasi seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan kabel dengan tempat baterai. Tempat baterai kita hubungkan dengan kabel tadi, lalu kita solasi, ya. Cara menghubungkannya seperti itu. Pemasangan lampu kita pasang terakhir setelah rangkaian itu selesai kita rangkai. Yang pertama kita bisa merangkai rangkaian seri. Bisa dibantu dengan papan seperti ini. Ini bentuk rangkaian seri, ya. Ini bentuk rangkaian serinya dengan rangkaian searah. Ini saklarnya, tempat baterai, ini fitting dan lampunya. Kalian bisa membuatnya dengan lebih rapi lagi. Di sini yang ini adalah rangkaian paralel di sampingnya. Rangkaian paralel ini terdiri dari tempat baterai, saklar, fitting, kabel, dan lampu. Rangkaiannya bersusun jajar, ya kan? Nah, jadi untuk rangkaian seri dan paralel, kalau rangkaian seri tadi searah, rangkaian paralel bercabang. Nah, setelah itu kita cari tahu perbedaannya, ya. Perbedaannya apa antara rangkaian seri dan
paralel. Cara membedakannya bagaimana? Dengan cara menghidupkannya dengan memasukkan baterai di sini, di tempat baterai. Ya anak-anak, kalau kalian di sekolah biasanya ada rangkaian seperti ini ya, ada panel dan lain-lainnya, ada kit IPA, ini namanya kit IPA listrik ya. Di kit IPA listrik ini di sini ada 2 baterai. Nah, biasanya kalian kalau di kelas 6 mungkin praktek IPA itu ada mungkin praktek listrik bisa menggunakan ini. Ini ada 2 baterai yang disusun seperti ini. Kabelnya kita susun searah ya, ini dengan saklar, ini dengan lampu fittingnya seperti ini, dan ini juga dengan lampu dan fittingnya kita susun searah seperti ini ya, karena ini adalah rangkaian seri. Sekarang kita coba. Nah, ini rangkaian seri ya, nyalanya kira-kira bagaimana? Untuk nyalanya tentunya kurang terang ya kan, dia lebih redup, nyalanya redup, rangkaiannya searah, dan apabila salah satu lampu padam ya, yang lain akan ikut padam. Itulah rangkaian seri ya. Oke, dengan rangkaian seri ini bisa kita ubah. Kalau dengan ini bisa kita ubah langsung menjadi rangkaian paralel. Bagaimana cara mengubahnya? Seperti ini cara mengubahnya. Nah, dari kabel ya, kabel ini kita pindahkan ke sini. Oke, sudah kita pindahkan. Lalu kita tambahkan kabel lagi ya, kabel ini kita tambahkan di sini. Nah, ini menjadi lebih terang ya, nyalanya lebih terang. Nah, itu nyalanya lebih terang. Jadi ciri-ciri rangkaian listrik paralel adalah yang pertama, nyalanya lebih terang daripada rangkaian seri. Apabila salah satu lampu padam ya, kita padamkan satu, yang lainnya tetap menyala. Makanya ini seringkali digunakan di listrik-listrik rumah tangga, agar apabila salah satu lampu padam, lainnya masih ada yang menyala, jadi bisa mengetahui mana yang lampunya itu padam gitu. Dan rangkaiannya bercabang ya, ini rangkaiannya bercabang. Ini yang kutub negatif ini berjalan sendiri di sini dan di sini ya. Untuk kutub yang positif ini sendiri, dia berjalan sendiri ya. Jadi satu lampu mendapatkan kutub positif dan negatif begitu. Oke, sekarang kalian mencoba untuk mempraktekannya di rumah masing-masing. Ya anak-anak, itu tadi kita sudah mencoba untuk mempraktekannya ya. Nah, sekarang kalian mencoba mempraktekannya di rumah masing-masing dengan bisa mencari peralatan-peralatan tadi yang apa yang dibutuhkan. Nah, dan cari perbedaannya ya. Nanti kalian membuat video masing-masing, cara penjelasannya dan cara merangkainya. Nanti video yang terbaik akan saya upload. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar dan selamat merangkai. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.